Halo semuanya, apa kabar nih teman-teman? Gimana kabarnya? Mungkin kita tungguin teman-teman join dulu sambil kita ngobrol-ngobrol nih ya. Hai, akhirnya ada yang masuk nih. Wow, mulai banyak nih yang masuk. Hai semuanya. Gimana nih kabarnya? Udah hari ke-5 nih kita masuk di semester genap. Boleh nih kita sambil ngobrol-ngobrol, kalian ketik di kolom komentar. Kita sambil ngobrol-ngobrol nih ya, gimana kabar kalian nih? Boleh diketik baik atau lagi galau atau lagi ngapain juga boleh diketik aja di kolom komentar nih. Oke. Nah, sebagai untuk info awal, mungkin buat teman-teman di sini masih ingat-ingat lupa nih kita mau ngebahas tentang apa. Nah, jadi aku pengen ngasih tahu bahwa hari ini kita bakal ngebahas tentang bungsu. Siapa sih yang nggak tahu bungsu? Tapi kalian pasti nggak tahu kan di dalamnya itu ngapain aja. Jadi pada hari ini kita bakal memperkenalkan bungsu ke kalian lebih dekat lagi. Oke, ini udah banyak banget yang join. Jadi langsung aja mungkin sebelumnya aku perkenalkan diri aku dulu. Nama aku Shirley dari angkatan 2018. Salam kenal teman-teman. Wow, ada yang galau nih. Daripada galau-galau, langsung aja kita dengerin eh, penjelasan dari koor dan wakil koor dari Hima yaitu kegiatan bungsu. Langsung aja aku invite dulu ya. Oke, ditunggu ya teman-teman. Oke, sambil menunggu teman kita masuk. Oke, hai Patrick. Halo, Gimana kabarnya? Baik gak? sehat-sehat Shirley, apa kabar? Baik. Gimana kesibukannya hari ini? Gimana? Cukup padat kah atau Ah, santai-santai saja? kuliah sih tugas padatnya. Waduh, Ya banyak banget ya. tugas udah gak kuat. Waduh, semangat nih Patrick. Udah semester 6 nih. Kita bentar lagi udah harus tamat nih. Cepet-cepetan tamat deh. Ya benar. Oke, mungkin Patrick boleh perkenalkan diri dulu nih. Ya, halo teman-teman buat yang belum kenal, aku Patrick dari angkatan 2018. Aku di sini ngejabat sebagai koordinator dari psikologi bungsu. Nih, teman-teman, perkenalin namanya Patrick, yaitu koor psikologi bungsu. Mana tahu kalian belum pernah ngeliat mukanya, apalagi sekarang kita udah online nih, ya kan? Nggak pernah ketemu. Oke. Mungkin kita langsung aja nih, pasti teman-teman udah pada penasaran. Jadi Patrick boleh nih jelasin apa sih itu bungsu? Ya, jadi psikologi bungsu tuh kegiatan yang pertama kali waktu kalian masuk psikologi tuh kalian ketemu gitu. Karena psikologi bungsu itu punya tujuan sendiri buat um, ngenalin lingkungan sama budaya gimana sih perkuliahan di psikologi bungsu di Fakultas Universitas Kristen Maranatha gitu. Terus kami ya dengan tujuannya saling untuk mengeratkan angkatan baru, terus juga bertujuan buat saling buat apa kenalan sama angkatan atas, sama dosen, sama pegawai-pegawai juga yang kerja di Fakultas Psikologi. Nah, ya mungkin kayak gitu sih tujuan apa gambaran besar psikologi bungsu tuh. Berarti penting banget nih ya bungsu buat anak-anak psikologi di Maranatha. Ya betul. Oh nih bocoran bocoran sedikit deh, boleh sedikit atau banyak mau bocorin semua juga boleh. Tahun ini kegiatan bungsu itu bakal gimana sih Patrick? Ya. Mungkin psikologi bungsu yang angkatan 2019 ke atas sama yang 2020 tuh beda karena waktu 2020 kebetulan kita udah online, sedangkan angkatan atasnya itu kita masih sistem offline dan selama sebulan. Kebetulan waktu bungsu 2020 juga dilaksanain cuman kayak 2 hari dan online itu mungkin ya kurang ada bekas juga gitu. Jadi tahun ini
kemungkinan besar juga akan dilaksanakan online lagi, tapi rencananya akan tetap dilaksanakan selama sebulan gitu, supaya kita juga ngelihat waktu adik-adik kita udah masuk mulai kuliah kayak kayak apa gitu. Jadi nggak ngebimbing hanya pas Hmm, lagi selamat datang, tapi juga ikut ngebimbing mungkin selama minggu-minggu awal mereka kuliah. oke, berarti pada tahun ini kita bakalan online lagi nih ya bungsunya. Ya, kemungkinan besar. Oke, nih buat teman-teman yang eh, mungkin di sini Patrick ada teman-teman yang pengen nih ngelihat kakak-kakaknya dulu jadi panitia bungsu, terus pengen join di bungsu itu kapan sih kalian open recruitment? Jadi kita lagi ngadain open recruitment nih dari tanggal 18 kemarin dan bakal ditutup tanggal 2 Maret hari Senin. Jadi teman-teman kalau mau daftar, ayo sekarang waktunya. Masih sisa 3 hari lagi, 3-4 hari lagi. Wah, tinggal udah mepet banget nih ya, tinggal 3-4 hari Mepet. lagi udah. Nah, buat teman-teman jangan sampai ketinggalan loh. Udah tinggal 3-4 hari lagi buat kalian yang mau daftar bungsu buruan, kasih CV kalian dan oh ya, berarti kalian harus tahu nih di sini cara mendaftarnya gimana sih Patrick? Boleh dikasih tahu nggak? Um, Waktu kemarin-kemarin kita juga udah ngadain sounding di grup angkatan. Nah, di situ ada linknya. Kalian boleh klik di situ untuk mastiin bahwa kalian mau mendaftar. Kalian udah bisa pilih 2 divisi di situ. Kemudian kalian juga harus email CV ke fc.bungsu@gmail.com. Itu juga sudah tertera di sounding yang kemarin ada di grup angkatan. Tadi Patrick ada sebutin 2 divisi nih. Di bungsu ini ada divisi apa aja sih Patrick? Oke, jadi karena tahun ini dilaksanain online, akan ada beberapa penyesuaian juga. Tahun ini kita ngebuka 7 divisi. Yang pertama itu ada divisi acara, divisi publikasi dokumentasi, divisi komisi disiplin, ada kesekretariatan, materi, dan ada juga divisi perlengkapan. Nah, khusus tahun ini Bungsu ngebuka satu divisi yaitu divisi mentor. Gitu. Boleh dijelasin nggak per divisinya itu mereka bakal ngapa-ngapain Boleh, aja boleh. sih kalau itu? Ya boleh. Jadi kalau yang panitia acara, ya namanya acara, dia akan sangat berurusan dengan acara. Mereka akan menguruskan seperti rundown, milih tema dari awal, kayak apa, judul, mereka itu semua yang ngurusin divisi acara. Kemudian ada divisi publikasi dan dokumentasi. Divisi Pupdok ini biasanya kalau offline ada desain, terus mungkin nge-shoot selama hari kegiatannya lagi berlangsung ya. Cuma karena kalau online tuh mereka mungkin ada tugas-tugas tambahan kayak menjadi host di Zoom atau harus nge-record di Zoom-nya dan beberapa banyak harus bikin desain yang lebih ya harus lebih banyak penyesuaian karena menuju online. Terus kalau Komdis di divisi bungsu itu kerjanya ya untuk mendisiplinkan, untuk negasin aturan-aturan apa aja. Sebenarnya aturan yang di bungsu ini kan akan berlaku juga di selama perkuliahan. Jadi diperlukan juga komisi disiplin. Ada juga sekretariatan, mereka yang mencatat nama-nama, membuat kelompok, membuat form pendaftaran buat bungsu, sama juga mereka bikin form buat inform konsen bahwa mereka akan mengikuti bungsu bagaimana. Ada juga divisi materi, mereka yang nyiapin materi buat diberikan kepada para bungsu, mereka yang mencari pembicaranya, apa topik yang mau dibahas dan sebagainya. Mereka juga yang memberikan tugas buat para maba. Kemudian ada divisi perlengkapan atau biasa juga kita sebutnya perkap. Dia berhubungan sama peralatan ya, perlengkapan apa yang kita butuhkan selama bungsu ini berlangsung. Kemudian divisi mentor yang hanya dibuka tahun 2000 buat tahun hanya 2018 dan 2019. Ini pertimbangannya mungkin karena 2018 sampai 2019 kan mereka sudah 2 tahun sampai 3 tahun di psikologi. Mungkin mereka yang lebih kenal divisi fakultas kita lebih kenal, mungkin dosennya lebih banyak, mereka pengalaman diajar sama macam-macam dosen, macam-macam kuliah, kelasnya kan macam-macam, ada yang cuma materi doang, ada yang praktikum dan sebagainya. Makanya anak lebih milih ke 2018 karena tugasnya mereka itu sebenarnya ngebimbing para maba-maba ini supaya
dapat beradaptasinya lebih gampang gitu karena mereka kayak kontak person mereka di panitia ini mereka paling dekat sama mentor gitu. Ya itu aja divisi-divisinya. Oke, berarti yang tahun ini bedanya itu adanya mentor gitu ya. Oke. Em, terus mungkin di sini aku kasih informasi dulu nih ya, Patrick, ke teman-teman yang udah join di live kita. Mungkin teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut lagi, mungkin kalian nanti kan udah diinfoin nih, ada kontak personnya. Kalian masih bingung nih, mungkin kalian boleh tanya-tanya di situ, boleh nggak, Patrick? Boleh ke kontak person yang ada di poster kalau kan. Atau boleh langsung ke aku lewat sosial media manapun gitu. Nah, nih buat teman-teman, kita itu udah welcome banget nih ya sama teman-teman yang pengen gabung sama kita di kegiatan panitia apapun, pasti kita welcome banget buat teman-teman. Jadi kalian gak usah ragu, langsung daftarin aja. Kalian tertarik apa? Kalian pengen di bagian yang mana? Boleh kalian langsung coba-coba aja, oke? Oke, oke Patrick. Kita udah ngobrol-ngobrol tentang bungsu. Sekarang aku pengen ngobrol-ngobrol nih sama Joce. Tapi sebelum kamu Oke. live, kita boleh dokumentasi dulu. Boleh. Kita dokumentasi dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oke, makasih Patrick Oke. infonya. Mungkin kapan kita bisa Ya. ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya betul Bye-bye. Sherly. Bye. Oke, bentar ya teman-teman. Kita undang satu lagi narasumber kita, yaitu wakil koornya. Nih, kita invite dulu ya. Hai, Halo Ci, gimana kabarnya? Baik nggak? baik-baik. Cici gimana? Baik. Lagi sibuk apa nih, Joce? Kuliah sih, karena semester baru kan, jadi aduh banyak yang harus disesuaikan kan, jadi udah pusing. Berat ya semester ini. Iya, Semangat deh. Oke. Nah, Joce, sebelum aku tanya-tanya, banyak banget pertanyaan yang udah masuk. Tapi sebelum aku tanya-tanya, boleh kamu kenalin dulu nih ke teman-teman yang mungkin belum kenal kamu. eh, oke. Perkenalan diri dulu ya. Halo teman-teman, aku Jocelyn, bisa dipanggil Joce. Aku di sini menjabat sebagai wakil koor dari Bungsu. Oke, ini teman-teman kenalin nih namanya Joce. Cantik banget kan? Nah, nanti waktu kita udah offline, semoga ketemu. Jadi mungkin boleh ditandain dulu nih makanya oh ini Kak Joce ya gitu ya. Nah, jadi kita bisa begitu ketemu langsung hai Joce aku yang ini loh gitu ya. Oke, gak usah nunggu lama-lama lagi. Aku langsung pengen kepoin nih tentang bungsu Joce ke kamu. Di sini udah banyak, bukan dari aku aja sih. Ini udah dari mungkin dari teman-teman psikologi juga pastinya ya. Di sini ada pertanyaan, apa pertimbangan tahun ini Bungsu itu membuka divisi mentor, di mana biasanya mentor kan udah diputusin dari awal wirata. Gimana Sebenarnya tuh? yang tahun kemarin, sebenarnya yang tahun kemarin juga kita ngambil divisi mentor dari bungsunya karena kan kemarin tuh tiba-tiba yang dari offline tiba-tiba harus ke online, jadi kaget gitu dan banyak divisi yang kayak kelebihan gitu. Nah jadi kita banyak narik divisi buat ke mentor dan jadi si pembagiannya tuh lebih kecil-kecil gitu Ci kelompoknya dan ternyata itu yang lebih efektif kemarin tuh jadi kayak si mentinya juga lebih berani buat nanya lebih berani ya lebih dekat lah jadi membangun hubungan menti sama mentornya lebih baik jadi itulah kenapa pertimbangan tahun ini jadi dibuka divisi mentor juga kayak gitu sih. Hmm, terus tahun ini kita bakalan banyak banget ya mentor-mentor. Iya banyak mentor.
Oke. Mungkin buat aku pengen tanya nih bukan dari orang lain sih, dari aku pribadi nih ya, pertanyaan gue ini satu dong. Eh, Buat teman-teman yang dari angkatan 2020 semuanya udah ikutan bungsu belum sih, Joce? Udah, justru bayangnya yang daftar itu dari hari pertama itu dari angkatan 2020, Kak. Udah sekitar Hmm, 20-an lah dari 2020. Kaget juga soalnya kan wah, mereka belum pernah lihat yang offline juga gimana, tapi ternyata wah pada excited buat ikut bungsu gitu sih, Kak. wow, banyak banget nih ya yang excited ikut bungsu. Nih buat teman-teman yang belum daftar bungsu, jangan sampai ketinggalan biar kalian bisa join di bungsu juga karena walaupun aku nggak pernah join di kepanitiaan bungsu, tapi aku tahu acara bungsu itu menarik banget, seru banget, apalagi kalau offline walaupun kalian nggak bisa offline nih ya teman-teman. Oke, mungkin langsung aja nih ya Joce ke pertanyaan kedua nih dari teman-teman. Apakah di bungsu terdapat kegiatan yang dapat membuat sesama mahasiswa baru itu lebih mengenal satu sama lain? Pasti ada, soalnya kan kita dibagi jadi apa mentor menti mentor menti kecil-kecilan gitu kan. Jadi pasti dari hal kecil itu aja mereka tuh udah bisa kenal nih satu sama lain gitu. Selain dari itu juga pasti akan ada dari pembagian kelompok, akan ada banyak tugas kelompok yang bakal dikerjain gitu. Apa sih excited atau apa sih yang mereka dapetin dari bungsu dari kegiatan itu, mereka kan bisa kolaborasi misalnya antar kelompok atau dan lain sebagainya, dan itu bisa uh, membuat mereka mengenal satu sama lain gitu. Dan selain itu juga bakal ada bikin online video perkenalan gitu, karena tahun lalu karena mungkin mendadak juga jadi nggak ada video perkenalan gitu. Jadi sekarang kita mau bikin video perkenalan yang jadi kayak mereka nggak buta-buta banget gitu melihat teman-teman satu sama lainnya kayak gitu sih, Kak. Oke, berarti kegiatan tahun ini bakal lebih seru lagi nih ya dibandingkan tahun lalu. Oke, ditunggu nih ya acaranya. Aku pengen banget sih lihat bungsu. Mantap, Kak. Oke, langsung nih. Aku nggak mau basa-basi, langsung aja pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih cara bungsu untuk tetap membuat ospek secara ini tetap fun dan membuat mahasiswa bersemangat untuk mengikuti rangkaian ospeknya? Untuk membuat itu sih kita di Bungsu 2021 ini tuh sangat apa ya, semoga dari yang dulu offline ini bisa kita realisasikan nih ke online gitu. Dan ada hal yang belum kita apa ya lakuin di Bungsu tahun lalu mau kita lakuin, kayak misalnya ada sesi sharing lewat senior gitu atau talk show mungkin dan lain sebagainya, dan itu akan tetap jadi lebih fun dan ada apa ya wajah baru gitu dari Bungsu online ya ini daripada yang tahun lalu kayak gitu sih, Kak. Ya, menarik banget nih ya. Buat mungkin informasi juga buat teman-teman kalau misalnya pengen ada ide yang cemerlang banget nih untuk acara itu, kalian bisa langsung daftar di divisi acara bungsu nih. Kalian pasti langsung ide kalau emang ide kalian itu udah wow banget kan. Jadi langsung aja buruan daftar bungsu karena gak sabar pengen lihat adik-adik kalian join juga seperti kalian. Oke, di sini ada pertanyaan tadinya udah dijawab sama Patrick, tapi mungkin Doce ada jawaban sendiri nih. Jadi pertanyaannya itu, mengapa sih di mentor hanya dikhususkan untuk angkatan 2000 dan 2019? Sebenarnya tadi jawaban kita berdua sama sih, karena awalnya tuh ngikut kalau misalnya dilihat dari Wirata juga sebenarnya ngikut dari Wiratanya juga, karena mereka juga ngambil dari mahasiswa tahun kedua gitu, Ci. Tapi kalau alasan dari Bungsu sendiri kenapa ngambil dari mahasiswa tahun kedua dan tahun ketiga sih sama kayak Kopet gitu, supaya apa ya, kan mereka udah lebih lama nih di psikologi Bungsu, udah maksudnya udah lama berkuliah di psikologi gitu, jadi banyak hal-hal yang lebih mereka dapetin gitu di uh,
psikologi ini gitu sih. Oke, berarti mungkin untuk teman-teman yang dari angkatan 2020 pengen jadi mentor, urungkan dulu ya niatnya, tapi kalian bisa pindah ke divisi yang lain gitu ya. Oke, di sini em, udah pertanyaan terakhir nih Joce. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan yang pengen disampaikan, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti bakal aku bacain ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Bungsu 2020 dan 2021 sama-sama dilaksanakan secara online. Namun, apakah ada perbedaan antara bungsu tahun ini dengan tahun sebelumnya? Jika iya, boleh kita beritahu sedikit bocoran tentang perbedaan tersebut? Sedikit ya, berarti sedikit. Ya, Kalau yang kemarin tuh cuman bungsu tuh Wirata dan 2 hari bungsu. Nah sekarang kita mau ngadainnya seperti offline waktu kemarin. Jadi ngadainnya selama 1 bulan kayak gitu. Dan yang lebih surprise lagi, kita mau ngadain lagi buku jiwan gitu. Seperti itu sih. Udah segitu aja bocorannya sih. dikit banget nih bocorannya, nggak Iya, bisa tambah udah. dikit lagi ya? Segitu aja. Waduh, ini bocorannya nih. Oke, buat teman-teman di sini, apakah ada yang ingin bertanya nih tentang bungsu? Boleh langsung aja. Mumpung masih ada sedikit waktu, kita tungguin nih di kolom komentar ya, Joce ya. Boleh. Ada nggak pertanyaan nih? Boleh dari siapa aja, mau kalian mungkin masih malu-malu atau gimana, kalian di sini nggak bakal ditampilkan wajahnya, jadi langsung aja tulis di kolom komentar nih kalau ada pertanyaan. Nih, Joce ada pertanyaan nih. Selama 1 bulan ngapain aja, Kak? Wah, harus dibocorin juga ya. Aduh. Sedikit aja deh ya. 1 bulan pasti kalau acara tuh, maksudnya fakulty tour, perkenalan TKT gitu pasti ada, dan itu tuh kami seling-selingkan di minggu-minggunya gitu sih Kak, biasanya. Sama perkenalan sama angkatan sih, karena kan kemarin tuh nggak ada perkenalan sama angkatan, nggak ada perkenalan sama misalnya senior juga, jadi mereka tuh sama satu sama lainnya tuh nggak tahu sih sebenarnya, apalagi kalau nggak sekelompok di bungsu, jadi pada nggak tahu. Jadi kita mau ngadainnya sesi perkenalan itu, kenalan sama cutting sama yang lainnya. Terus ada materi-materi lain yang kemarin belum sampai dibagiin, kita mau bagiin sekarang gitu. Berarti bakalan lama banget nih ya. 1 bulan bakal full sih, pada mereka bakal ya yang bungsu nanti. Bakal Oke. full. Apakah dari Joce bungsu psikologi bungsu gimana? Ada pesannya nggak, pesan-pesannya? Semangat buat kalian yang mau daftar, atau semangat buat kalian yang masuk psikologi gitu ya. Jangan pantang menyerah karena banyak rintangan di depan. Gitu sih. Waduh, langsung ditakut-takutin di awal. Belum daftar juga udah takut. Enggak, pasti bakal seru banget lah bungsu 2021 gitu. Banyak pengalaman yang berbeda gitu. Oke, aku tungguin nih ya bungsu tahun ini ya. Oke, udah nggak ada lagi pertanyaan dari temen nih Joce. Jadi kita bakal selesai pada hari ini nih. Pada saat ini kita bakal selesai sebentar lagi. Waduh, tapi sebelum aku tutup, pasti aku mau dokumentasi dulu dong.
Siap-siap nih, boleh dirapiin dulu rambutnya Joce. Oke, aku hitung ya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you Joce informasinya. Semoga banyak yang daftar ke Bungsu dan semoga Bungsu tahun ini bakal seru banget dan lancar ya. Amin. Makasih. Oke. Oke. Aku mungkin pengen ingetin lagi nih ya buat teman-teman yang daftar Bungsu, kalian harus cepet buat daftar 3 sampai 3 hari lagi tuh tadi katanya bakal tutup nih. Jadi buat sampai terlambat ngirim sertifikatnya ya. Oke, jadi karena udah kurang lebih setengah jam aku menemani kalian, kita bakal selesai di sini. Tapi kalian besok harus join lagi karena kita bakal ngomongin tentang styling. Jadi apa sih styling, seru apa sih? Besok kita omongin lagi ya. Oke, sampai jumpa semua. Bye Joce.